Buro mendapat telepon dari agen Susan. Agen Susan berkata jangan pernah melakukan hal itu lagi. Buro berkata, aku mengerti. Susan membalas untuk memastikan hal itu. Aku punya hadiah untukmu, Buro. Pergilah ke basement dan lihat ada kotak dekat tempat sampah di sana. Buro pun segera turun ke bawah dan menghampiri kotak tersebut. Dan saat dibuka, isinya adalah... Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin Prison Break Season 3? Terima kasih sekali atas apresiasi dari teman-teman semua terhadap channel Pintu Teater 1 ini. Mimin lihat luar biasa sekali animo dari teman-teman semua yang mau lanjut Prison Break Season 3. Terima kasih yang masih mau setia nonton di channel Pintu Teater 1 ini. Ya, meskipun banyak channel-channel lain yang pada ngebahas Prison Break Season 3 lebih dulu daripada Mimin. Nah, di Season 3 kali ini, film akan berlatar lagi di dalam penjara. Tepatnya di penjara Sona di negara Panama. Kita bakal dimanjakan kembali dengan aksi Scofield menyusun strategi untuk kabur dari penjara. Oke, segitu dulu basa-basinya. Langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali dengan Buro yang terlihat stres melihat isi dari paket di bawah basement. Scene berpindah, Scofield masuk ke sel orang lain dan memperhatikan sang penggali kubur di sana. Dan ia memperhatikan pagar listrik di sana. Pagar itu ditumbuhi oleh tanaman. Itu artinya listrik sudah tidak menyala lagi di pagar itu. James Whistler datang dan meminta buku burung itu untuk dikembalikan. Namun Scofield tak mengizinkannya. Buro datang menjenguk Scofield. Ia tidak menceritakan tentang paket yang ia terima. Scofield meminta kepada Buro untuk mendekati tukang gali kubur di pinggir penjara. Buro pun pergi dan membayangkan kembali isi paket tersebut. Dan ternyata isi paket itu adalah potongan kepala Dr. Sarah. Dr. Sarah kini telah tewas. Buro mendatangi agen Susan dan agen Susan berkata, aku hanyalah agen di company yang hanya diberikan tugas untuk membunuh Sarah. Agen Susan mengancam jangan macam-macam terhadap diriku. Kalau tidak, maka LJ akan bernasib sama dengan Dr. Sarah. Agen Susan yang telah mengetahui buku burung yang diberikan Buro itu palsu, meminta yang asli dan Buro pun memberikannya. Kembali ke penjara, Scofield bertaruh dengan Louis. Jika bola masuk, maka Louis akan diberi $20. Dan sebaliknya. Dan Louis tidak berhasil memasukkan bola. Karena Louis tidak bisa membayar $20, maka Scofield menggantinya dengan meminta pinjaman kalung imitasi milik Louis. Scene berganti ke ruangan Lechiro dan tiba-tiba lampu di penjara mati. Lanjut, agen Mahon nampak mulai sakau karena sudah lama tidak mengonsumsi obat penenangnya. Lalu ia kedatangan Scofield dan Scofield berkata, kita akan kabur dan kita akan bekerja sama. Sekarang tugasmu adalah mencari pena penanda hitam dan agen Mahon pun akan mencarinya. Sayangnya pembicaraan itu didengar oleh Bellick. Sophia datang ke penjara dan berkata kepada Whistler bahwa kini ia mengetahui Whistler akan kabur dari penjara bersama Scofield. Whistler pun menceritakan yang sebenarnya. Di dalam, Scofield terlihat mencuri sebuah selotip. Agen Mahon datang dan memberikan pensil hitam. Namun Scofield menolaknya karena ia maunya itu pulpen. Agen Mahon pun disuruh untuk mencari lagi. Tiba-tiba ia berhalusinasi melihat ada Shigelo di penjara. Dan Shigelo berkata, jangan percaya kepada Scofield. Lanjut, Lechiro bertanya kepada T-Bag apakah Scofield adalah seorang insinyur. T-Bag membenarkannya dan Lechiro pun segera mendatangi Scofield. Lechiro meminta agar Scofield memperbaiki listrik di penjara. Scofield menyanggupi untuk memperbaiki listrik tersebut. Namun kita harus pergi keluar penjara, yaitu di daerah terlarang, untuk memperbaiki listriknya tersebut. Lechiro berkata biar aku yang mengurus perizinannya. Namun Scofield memiliki sebuah syarat, yaitu ia ingin kamar selnya ditukar dengan kamar yang ada jendelanya. Dan Lechiro pun setuju. Scene berganti, Buro meminta tolong kepada Sucre untuk menjadi penerjemahnya di Panama selama beberapa jam.
Namun Sukre menolaknya, ia berkata, aku akan pergi sebentar lagi untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya Burrow dan ternyata itu adalah Sophia. Sophia mendeklarasikan untuk bekerja sama dalam membantu upaya mengeluarkan Scofield dan Whistler dari penjara. Akhirnya Burrow pun mendapatkan seorang penerjemah. Kembali ke penjara, tiba-tiba alarm berbunyi dan sipir datang ke sana. Para sipir berkata, kalian akan memperbaiki listrik dengan pengawasan penuh oleh kami. Bellick mendatangi Scofield dan berkata, aku ingin bergabung denganmu. Jika tidak, aku akan membocorkan rahasiamu. Scofield pun terpaksa mengizinkannya. Burrow datang ke sebuah penjual mobil bekas dan bertanya tentang harga mobil yang dijual. Burrow berniat untuk membelinya. Di penjara, Scofield dibantu Bellick dan kawan-kawan menggali tanah di pinggir penjara dan membuka kotak listrik di sana. Scofield memperbaikinya dan mencoba mengubur sesuatu di sana. Bellick melihat hal itu dan pergi dari sana. Agen Mahon yang sakau didatangi oleh pengedar narkoboy dan menawarkan obat-obatan. Namun, karena agen Mahon tak memiliki uang, pengedar itu tak bisa memberikannya. Bellick datang ke kantor Lechiro dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Bellick berkata bahwa Scofield berencana akan kabur dari penjara ini. Lechiro tidak percaya. Namun Bellick berkata, dulu aku adalah sipir di Fox River, tempat Scofield kabur dari sana. Jika kau tidak percaya, silahkan lihat ke dalam galian di luar sana. Aku melihat Scofield mengubur sesuatu di sana. Lechiro pun memanggil Scofield dan berkata, aku dengar kau akan kabur dari penjara. Namun Scofield membantahnya. Lechiro pun berkata, mari kita buktikan dengan melihat apa yang kau kubur di dalam sana. Akhirnya Scofield pun keluar dan turun kembali ke galian dan diperintahkan untuk membuka kotak tersebut. Dan ternyata yang dikubur Scofield adalah kabel yang telah diselotip. Ia berkata, aku tak mau selotipnya lepas, jadi kutimbun dengan tanah. Jadi Scofield ternyata menjebak Bellick. Lechiro pun merasa malu. Lanjut, Scofield pun berkata akan masuk ke ruang listrik untuk menyalakan saklarnya sendirian. Namun, Lechiro memaksa untuk ikut ke sana. Mereka pun masuk dan ternyata yang membuat listrik mati itu adalah ulah dari Scofield. Ia menggunakan kalung imitasinya Louis yang merupakan isolator untuk menahan arus listrik. Namun, ia tidak bisa mencabut kalung itu sekarang karena akan terlihat oleh Lechiro. Scofield pun mencoba menarik tuas saklarnya. Tentunya listrik tidak menyala. Ia berkata mungkin ada kesalahan. Scofield pun dihajar oleh Sammy. Dan ia mendekati tembok dan menarik kalung Louis dari sana. Dan lampu penjara pun menyala kembali. Scofield pun berkata, aku ingin kamarku dekat dengan jendela. T-Bag datang ke kamarnya pengedar narkoboy dan mencekiknya hingga tewas. Lalu ia mensuntikan narkoboy tersebut ke si pengedar yang telah tewas, agar pengedar itu seolah-olah mati karena overdosis. Kembali ke apartemen, terjadi percekcokan antara Sophia dan Burrow. Burrow pun berkata bahwa bukan kau saja yang punya masalah. Mereka, company kini telah membunuh Sarah dan masih menyekap anakku. Sukre yang mendengarnya turut berduka. T-Bag dipanggil oleh Lechiro ke TKP si pengedar. Dan ditanya apakah kau tahu tentang kematian pria ini. T-Bag berkata, aku tidak tahu apa-apa. Karena si pengedar ini merupakan anak buahnya Lechiro, maka T-Bag diangkat untuk menggantikan posisi pengedar tersebut. Agen Mahon mendapatkan pulpennya dan memberikannya kepada Scofield. Agen Mahon pun menunggu instruksi selanjutnya. Whistler menyadari bahwa pagar penjara telah teraliri lagi dengan listrik kembali. Ternyata Scofield memang memperbaiki listrik itu ketika ia menggali di luar sana. Scofield berkata, aku sengaja menyalakan listriknya untuk kita bisa kabur. Tunggulah beberapa saat. Burrow datang kembali ke penjual mobil bekas bersama agen Susan dan membawa uangnya seharga $15.000 sesuai kesepakatan awal. Namun si penjual berkata, ini hanya DP, kau harus membayar sisanya. Si penjual memanfaatkan Burrow dengan menaikkan harganya. Agen Susan yang tidak menerima hal itu akhirnya membunuh si penjual tersebut.
Kembali ke penjara, T-Bag yang telah menjadi pengedar narkoboy mendatangi agen Mahon dan memberikan morfin untuk agen Mahon secara gratis. Bellick dipanggil ke ruangan Lechiro. Lechiro berkata kesal dengan orang yang memberikan informasi palsu. Akhirnya Lechiro pun menyiram Bellick dengan air panas di punggungnya. Agen Mahon nampak telah memakai morfin yang diberikan oleh T-Bag. Di sisi lain, nampak Scofield berhasil pindah ke ruangannya dekat dengan jendela. Agen Mahon datang dan berkata, "Kau meninggalkan pulpenmu di sel yang lama." Agen Mahon ternyata membawa pisau di tangannya dan mengancam Scofield, "Jika kau mau menipuku dan memanfaatkanku di penjara ini, kau akan mati." Scofield hanya bisa mengiyakan perkataan agen Mahon. Burrow datang ke penjara. Scofield menanyakan bagaimana kabar LJ dan Dr. Sarah. Burrow berbohong dan berkata mereka baik-baik saja. Burrow berkata, "Aku telah mendapatkan seseorang pekerja penggali kubur. Itu adalah Sucre. Ia menyogok untuk bisa bekerja di penjara." Lanjut, Whistler mendapatkan kiriman dan ternyata isinya adalah buku burungnya yang dikembalikan oleh company. Scofield melihat Sucre sedang bekerja dan menjelaskan bahwa cairan yang disemprot Sucre merupakan bahan kimia yang menghilangkan bau mayat yang membusuk. Dan jika dipanaskan dalam suhu tertentu, cairan itu dapat melelehkan besi. Bersambung.